Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Sang Praja Channel. Semoga yang menonton channel kami diberikan kesehatan, dimudahkan urusan, dan dilancarkan rezekinya. Dan saat ini yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz Muslihin. Nah, temanya untuk menguak masalah riba. Nanti kita bincang-bincang dengan sisi goibnya. Nah, nanti kita akan tarik salah satu yang mengetahui. Mungkin ada tambahan? Sudah langsung aja ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya hadirkan bangsa goib yang bisa menjelaskan tentang riba, bisa hadir dan masuk di ruang medium ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Monggo silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Golongan apa kalau saya boleh tahu? Golongan jin. Golongan jin. Iya. Saya itu hadirkan yang bisa menjelaskan tentang riba. Panjenengan yang hadir. Iya. Saya salah satu yang mengetahui tentang apa yang kamu sebutkan tadi. Saya protek dulu ya, karena bangsa goib itu banyaknya yang mengaku-mengaku. Mohon maaf sebelumnya. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, keluarkan sekarang juga dan cabut dari ruang medium ini. Yang berbohong, yang berdusta, yang menyusup, semuanya bawa keluar. Terima kasih Mbak sudah hadir ke sini. Ini untuk wawasan saya tentang arti riba menurut sudut jenengan itu bagaimana? Tentunya manusia itu sudah tahu apa yang dikatakan riba. Sudah banyak dalam buku-buku yang menerangkan masalah riba. Kalau dalam saya itu, jika terjadi riba, yang muncul adalah golongan kami. Jadi jika ada suatu perjanjian atau suatu jual beli apapun yang terjadi di dalam percakapan orang itu, pasti salah satunya golongan kami yang akan masuk mendampingi saat orang itu transaksi. Kalau dalam syariat Islam, riba itu dinamakan bunga ataupun bisa dikatakan penambahan uang yang tidak diketahui ataupun diketahui. Itu yang dikatakan riba, dan hanya sepihak. Jenengan tadi menyampaikan ada bangsa jenengan yang ikut. Jelas. Oke. Itu ikutnya itu dalam artian gimana Mbah? Masuk di tubuh manusia? Bukan. Gimana Mbah? Masuk ke barang tersebut. Yang pasti itu adalah uang.
Ini kan banyak ini zaman di akhir ini kan dipermudah itu, termasuk pinjaman kendaraan, pinjaman rumah dengan cara diangsur, itu juga termasuk riba, Mbah ya? Iya. Karena ada suku bunganya. Penambahan yang tidak sesuai dengan akadnya. Itu efek dari orang yang telah akad, apa Mbah? Salah satunya untuk orangnya sendiri atau untuk keluarganya, itu bagaimana Mbah efeknya? Jika masuk ke dalam tubuh manusia yang sudah bercampur dengan darah daging, yang sudah menyebar, akhirnya menjadikan penyakit. Bukan hanya penyakit jasmani, tapi penyakit rohani yang bisa sampai keturunannya juga mengandung darah itu. Jenengan tadi juga mengatakan ada dua penyakit, dari jasmani dan rohani. Kalau menurut sudut jenengan dari rohani itu gimana? Itu akan mempengaruhi dalam kalbunya, akan menutupi, menjadikannya hijab atau penghalang orang itu. Salah satu doa yang tidak terkabul itu dari riba semasa di dunia. Lebih parah jika orang itu sudah meninggal, pasti dosanya itu tidak akan terampuni. Selain dosa besar menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang tidak diampuni adalah dosa riba. Siksaannya terus menerus tiada akhir di akhirat nanti. Oh, itu di akhirat nanti setelah meninggal. Jadi pintu gerbang akhirat itu terbuka, tapi orang itu tidak dapat pembebasan atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di gerbang akhirat karena sudah melakukan dosa riba. Apapun barangnya sudah dipakai, kalau bisa dijual untuk menutupi sisa-sisa dari kekurangan itu yang sudah menjadikan transaksi itu riba. Karena saking besarnya dosa riba, kalau diumpamakan itu zina dengan ibunya, ibu kandung. Apa saran untuk yang sudah melakukan riba itu gimana Pak? Monggo silakan disampaikan. Kalau bisa jangan sampai kita melakukan transaksi riba sampai karena cucu kita itu darah-darah kotor, darah-darah yang sudah bercampur itu, nanti kasihan. Kalau bisa, kalau masih mempunyai sangkutan apapun, kalau bisa diselesaikan, jangan sampai mempunyai hutang riba, karena efeknya di dunia dan akhirat nanti sangat besar sekali. Ada lagi Mbah, monggo kalau mau disampaikan. Ya ada. Oke. Terima kasih Mbah sudah hadir ke sini, sudah dibantu. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dari ruang medium ini. Keluar semuanya. Ya, tadi perbincangan, entah apa yang dibincangkan, nanti disimak videonya saja, jangan di skip, tonton sampai habis biar tidak gagal paham.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.